Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, seperti kamu lihat aku nggak sendirian. Ini ada yang minta di pangku. Ini ibu labu, ya. Jadi kalau kamu dengar bunyi napasnya dia, soalnya dekat mic ya. Oke, kali ini aku pengen buat untuk bacaan tentang ketika kamu jatuh cinta. Ya, dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini, pembacaannya bisa pas bisa enggak karena aku melakukan researchnya secara astrologi Vedic, jadi sedikit berbeda dengan astrologi Barat. So kalau nggak pas ya udah jangan dipaksakan. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke, karena aku kan seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Suara napasmu nanti yang kencang di situ. Ya. Oke, untuk Gemini, apa yang terjadi saat ketika kamu jatuh cinta? Kamu adalah energi yang kalau jatuh cinta akan ngerasa seperti jauh lebih muda. Kamu butuh hubungan yang bisa mengajarkan kamu banyak hal. Ya. Kamu akan senang untuk jadi apa adanya kamu. Jadi ada energi seperti kekanakan atau anak kecil yang akan kamu perlihatkan ke hadapan pasangan kamu, dan kamu ngerasa kamu butuh seseorang yang jauh memang lebih dewasa daripada kamu, yang bisa untuk mengayomi kamu, yang bisa ngasih tahu kamu harus gimana. Jadi kamu akan tertarik dengan seseorang yang memang energinya kayak gitu, lebih dewasa, energinya butuh untuk membimbing kamu. Kamu bisa tetap di menjalani hidup kamu, dibimbing dalam hidup kamu. Dalam hidup kamu menjalani semuanya sendiri, tapi kamu butuh seseorang untuk membimbing kamu, karena ada energi seperti kayak seorang istri misalnya ya, kalau ada apa-apa keputusan atau apapun dia bisa melakukan sendiri memang, tapi saat dia memilih sesuatu dia tetap menelpon suaminya, atau suami akan menelpon istrinya untuk memastikan dia harus memilih apa dan apakah pilihan dia itu benar-benar pilihan yang tepat ya. Jadi energinya akan sangat dekat dengan pasangan, sangat clingy dengan pasangan. Ya, energi yang seperti itu terjadi ya di sini aku melihat ya. Dan juga bagi seorang Gemini ya, ketika kamu jatuh cinta, kamu akan ngerasa bahagia dan aman ya saat berada di samping pasangan kamu. Ini bukan energi seseorang yang bisa LDR tapi tetap dia butuh untuk komunikasi atau apapun itu bisa selalu dekat sama pasangan. Ibaratnya ya 24 jam online demi pasangannya. Dia butuh tetap seperti itu. Tapi kalau ada energi yang negatif bisa jadi dia nggak akan mau untuk LDR, atau kamu yang nggak akan mau untuk LDR. Energi Gemini-nya. Karena energi seorang Gemini butuh pasangannya berada di sampingnya atau berada di sisinya terus menerus ya kasarnya. Biarpun kamu nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan apa dalam hidup, yang penting pasangannya ada di samping kamu. That's it. Itu yang dibutuhkan oleh seorang Gemini ya. Energi yang sangat mudah sedih atau menangis, dalam arti misalnya ada kejadian yang empatetik, sedih, berita duka ya, seorang Gemini seperti itu. Tapi bukan berarti lemah ya, justru enggak, aku melihatnya kuat malah. Dan seorang Gemini itu adalah kalau dia emosi, marah, juga akan baratnya, language-nya, marahnya itu pasti dengan air mata gitu, nggak bisa tanpa air mata. Karena seorang Gemini, air mata itu adalah salah satu cara untuk dia berkomunikasi, merasakan energinya, perasaannya dia, merasakan kemarahannya dia butuh energi yang selalu ibaratnya kayak sense of feeling gitu ya. Seorang Gemini butuh energi yang untuk selalu sama-sama ya, butuh ngerasa aman dan nyaman, butuh kamu lihat energinya labu sekarang mirip seperti energinya Gemini. Lihat gimana dia manja betul, dia minta dipangku, minta disayang, dan dia tidur di pangkuan aku. Ini gambarkan banget energi Gemini saat jatuh cinta.
Dia bisa sangat manja, sangat jadi diri dia apa adanya, nggak dalam posisi yang buruk jelek, no. Dia akan memperlihatkan diri dia apa adanya. Dia butuh dicintai, butuh disayang, butuh dimanjakan oleh yang tersayang, itu pasangannya. Jadi ada tendensi dia akan sangat lengket sama pasangannya. Gimana pun, bahkan bisa marah jika memang pasangannya nggak mempunyai waktu untuk dia. Itu energi yang bisa terjadi di sini. Ya. Seorang Gemini, ya, itu sense of presence, ya, itu yang kecil adalah energi presence, kehadiran kamu dalam hidupnya dia, itu yang dia cari. Maksudnya adalah yang penting ada kamu di sampingnya dia, dia ngerasa aman dan nyaman. Karena ada energi takut untuk ditinggalkan, takut untuk sendiri, karena mungkin masa lalu seorang Gemini akan cukup berat di masa kecilnya yang mungkin membuat kamu takut untuk sendirian, atau bisa takut akan kegelapan, ataupun kamu tidur misalnya harus dalam posisi yang terang. Bisa jadi walaupun misalnya kamu bisa tidur dalam gelap pun, kamu butuh untuk energi yang tidur harus ngerasa ada seseorang di samping kamu. Ini energi seseorang yang bisa sleep call sama pasangannya berjam-jam sampai pagi, ya, sama pasangannya yang mungkin gak ada yang dibicarakan, tapi yang penting dia ngerasa ada kamu di samping dia. Bukan energi yang terlihat seperti obsesi besar-besaran, ya. Sebenarnya berbeda dengan Scorpio, adalah energi yang butuh merasakan kehadiran pasangannya di samping dia. Itu yang dirasakan. Aku ngerasakan banget energi Gemini, karena jujur banyak banget klien aku yang memang Gemini, ya, dan aku melihat memang mereka adalah energi keibuannya juga kuat banget. Energi pasti seorang Gemini itu kalau konseling sama aku nggak mungkin nggak menangis, pasti menangis gitu, ya. Pasti ada emosi yang dikeluarkan, ada rasa di dalamnya, energi yang kasarnya, biarpun dalam hubungannya salah, dia nggak apa-apa, yang penting berada dengan orang yang dia cintai, bersama dengan orang yang cintai. Kasarnya gitu, ya. Misalnya menjadi orang ketiga pun nggak masalah, mau ini baik ataupun buruk, dasar atau awal hubungan ini, yang penting dia bersama dengan orang yang cintai dia. Sayang itu kalau sisi negatifnya, ya. Karena energi seorang Gemini itu seperti layaknya anak kecil. Dia akan dekat dengan siapapun orang yang dia sukai, mau orang itu, dia nggak akan peduli. Mau orang itu sudah bersuami atau beristri. Seperti kamu lihat, ya, energi anak kecil tuh bisa marah loh kalau dia melihat laki-laki atau perempuan yang dia sukai itu menikah atau punya pacar. Padahal dia anak kecil, tapi energinya mirip seperti itu. Dia bisa kayak ngambek atau gimana. So, kamu memang perlu seseorang yang bisa membimbing kamu dan bisa mengarahkan. Pokoknya orang yang benar-benar dewasa, yang benar-benar melihat sisi kamu yang sebagai anak kecil itu justru akan membahagiakan kalian berdua, bukan menjadi beban untuk dia, ya. Karena memang bagi seorang Gemini, ya, kamu harus belajar melihat kehidupan itu bukan hanya dari sisi ketenangan dan apa yang kamu rasakan, aman dan nyamannya kamu, tapi ngelihat juga dari sisi kenyataan. Itu yang sering terlupakan untuk seorang Gemini, ya. Misalnya dalam kenyataannya mungkin pasangan kamu jatuh cinta, tapi dia nggak memberikan tindakan apapun yang konkret. Nah, itu yang harus kamu lihat. Kalau dia memberikan tindakan konkret dengan cepat, tepat, kamu bisa pertahankan. Tapi kalau kamu mempertahankan orang yang ini tadi, yang gak terlalu ada tindakannya, kamu harus belajar sabar, karena gak akan mudah untuk dia. Karena energinya kamu akan bersama dengan seseorang, gak akan mau digurui. Dia akan tahu dan dia ngerasa harus gimana saat dia ngerasakan udah waktunya, udah jalannya. Kalau belum, ya gak, dia akan menikmati alur yang dia punya bersama dengan kamu. So, jadi ketika kamu jatuh cinta, Gemini, ya, energinya adalah
bukan hanya tentang apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu dapatkan dari dia dan apa yang kamu butuhkan bisa kamu raih dari dia. Kebahagiaan adalah saat kamu bisa merasakan apa yang jadi perasaan kamu dan kenyataan itu berjalan lurus gitu. Karena seorang Gemini, dia bisa mempertahankan sekali perasaan dan emosinya, tapi kenyataan bisa bertabrakan. Itu kunci atau dasar stres yang bisa kamu rasakan. So kalau kamu masih perlu handle diri ini, jadi kamu perlu untuk healing diri kamu, entah secara spiritual, astrologi, atau secara psikologi ya. Karena pasangan kamu gak akan bisa mengerti kamu dengan pasangan akan energinya sangat berbeda ya. Bagi dia udah memberikan apa yang bisa dia udah berikan ke kamu, that's enough. Tapi mungkin bagi kamu itu akan kurang, bukan masalah materi atau butuh duit gitu, no, tapi kurang perjuangannya, kurang kasih sayangnya sih. Tapi untuk dia mencari, meninggalkan kamu memang gak akan dia tinggalkan, tapi untuk benar-benar dia memikirkan perasaan kamu, emosi kamu, itu butuh waktu. Oke, so itulah yang terjadi jika kamu berurusan dengan seorang Sagittarius atau ketika Sagittarius jatuh cinta. Gemini jatuh cinta. Aku bilang Sagittarius itu karena Sagittarius itu di 7 house-nya kamu, Gemini. Hey, so that's it. I think that's all. Dan Labu udah tidur di pangkuan aku ini. So I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Bye bye. Abu, say goodbye. Pamit. Gak mau pamit? Dia malah mau peluk-peluk. Pamit dulu. Pamit dulu. Gak mau? Udah, pamit dulu. Dah.